Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Sebuah cerita lama yang dikisahkan oleh Mbah Markum. Kisah tentang seorang pemuda yang mendalami sebuah ilmu hitam dan sesat. Mbah Markum menceritakan awal mula orang tersebut sampai menjalani ritual tersebut. Dan itu adalah salah satu syarat terkabulnya atau terlaksananya semua apa yang diharapkannya. Sarkam, nama laki-laki tersebut. Dia terlihat lagi banyak masalah dalam kepalanya. Wajahnya tampak lesu dan sedih, tubuh lusuh, dan pakaian yang tampak kotor. Suara-suara binatang malam pun mulai menyeruakan suaranya, meski hari itu masih sore. Setapak demi setapak, dan tak terasa, Sarkam pun masuk ke dalam lebatnya hutan dan membuat suasana semakin ngeri. Semak-semak belukar dan pohon-pohon tinggi besar menjulang. Di sana cahaya mulai gelap, tampak cahaya mulai redup karena rindangnya pepohonan yang seakan menutupi hutan tersebut. Sarkam pun terus berjalan lunglai. Dia pun berjalan lebih dalam lagi masuk ke dalam hutan tersebut. Seakan tak ada rasa takut sama sekali baginya. Malam mulai datang. Sarkam begitu letih dan lelah. Ia tiba di sebuah pohon yang sangat besar dan terlihat angker. Tiba-tiba, ia tersungkur lunglai lemas tak berdaya. Ternyata ia pingsan saat itu. Suara-suara binatang malam mulai muncul bersaut-sautan mengiringi gelap malam itu. Suasana dingin terasa menusuk tulang. Tak terasa Sarkam berada di alam lain dalam pingsannya. Ia merasa berada di sebuah kerajaan yang sangat luas. Sarkam tampak kebingungan dan takjub dengan istana yang begitu indah dan mewah itu. Belum pernah ia menjumpai berada di sebuah istana yang mewah dan gemerlap kilauan emas permata. Masih dalam kebingungannya, samar-samar ia mulai melihat seorang putri cantik yang tengah duduk manis di sebuah singgasana yang megah dan diapit oleh para dayang-dayangnya yang sangat cantik. Senyum bibir manis sosok wanita tersebut tersungging terlihat di bibirnya. Wanita berambut panjang dan bermahkota itu sangat mempesona, membuat siapa saja yang melihatnya akan jatuh cinta dan takluk dengannya. Begitu juga Sarkam yang tak kalah takjub dan terbuai dengan pesona kecantikan wanita tersebut. Sarkam kemudian dihampiri oleh dua dayang dan diajak berjalan menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah kolam pemandian yang berair hangat. Oleh dua dayang tersebut, Sarkam kemudian dimandikan di sana. Sarkam hanya bisa menurut saja dengan apa yang mereka lakukan. Setelah selesai mandi, Sarkam kemudian diantar dua dayang tersebut berjalan menuju ke sebuah kamar. Ia pun diantar dua dayang tersebut ke kamar yang sangat besar dan sangat mewah. Terlihat seorang wanita cantik dan seksi tengah berada di atas sebuah ranjang yang bersepelekan kain putih bersih dan wangi. Wanita tersebut sangat cantik dan mempesona. Kulit putih mulus dan tubuhnya yang padat dan rambut yang panjang terurai bebas. Wanita cantik tersebut melambaikan jemari tangannya ke arah Sarkam sebagai kode agar Sarkam mendekat ke arahnya. Sarkam sendiri seperti sudah terbuai, terhipnotis atau terkena ilmu sihir yang membuatnya segera melangkah menuju wanita tersebut. Ia pun segera berjalan menghampiri ranjang tersebut. Sarkam pun sudah terbuai akan kecantikan sosok wanita tersebut. Sarkam begitu terpesona akan kecantikan dan kemolekan wanita tersebut. Sungguh tak disangka, ia akan bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik dan sangat seksi dan menggairahkan. Di atas ranjang itulah mereka berdua ngobrol.
Entah apa yang dikatakan oleh sosok wanita cantik tersebut kepada Sarkam. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Tatapan penuh cinta dan penuh gairah yang mulai mereka rasakan, terutama oleh Sarkam yang begitu bergairah bersentuhan tubuh dengan wanita tersebut. Bau harum semerbak yang keluar dari sekujur tubuh wanita tersebut sangat menggoda Sarkam. Ia pun seakan terbuai akan indahnya surga dunia. Kata-kata yang dibisikkan wanita tersebut membuatnya seakan semakin bergairah. Dua insan berbeda alam tengah terbuai oleh kenikmatan surga dunia. Sentuhan demi sentuhan saling mereka rasakan. Udara hangat dan aroma wewangian yang begitu wangi menambah suasana romantis. Malam itu mereka larut berdua. Sarkam menjadi pemuas gairah sang ratu alam gaib. Ia merasakan hal yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan dengan wanita manapun selama ia hidup. Di alam dunia sendiri, Ningsih istri Sarkam mencari-cari keberadaan suaminya. Ia bingung, sudah hampir 2 minggu Sarkam tak pulang ke rumah. Sudah dicari ke sana kemari, namun masih tak kunjung ketemu juga. Tak ada satu orang pun yang melihat kepergian Sarkam. Ia hanya bisa menangis. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Ningsih, menunggu suaminya pulang. Memang beberapa hari sebelum Sarkam pergi, pernah mereka berdua terlibat pertengkaran antara Ningsih dan Sarkam. Yang saat itu Sarkam pulang malam dengan kondisi mabuk berat oleh arak. Pertengkaran tak terhindarkan lagi, dan Sarkam pun sampai naik darah memukuli Ningsih, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Sarkam sendiri sering melantarkan Ningsih dan Ambar, anak perempuan satu-satunya. Beberapa hari sejak pertengkaran mereka itulah, tiba-tiba Sarkam pergi entah kemana, seperti ditelan bumi, dan tak pernah pulang ke rumah. Entah dia pergi kemana, Ningsih tak tahu. Dan memang saat itu Sarkam tengah pergi tanpa tujuan. Dia hanya berjalan mengikuti kaki melangkah, hingga ia pun memasuki hutan Gondomayit yang terkenal sangat angker dan wingit di daerah itu. Sudah banyak warga dan penduduk yang mengalami hal-hal mistis jika masuk ke dalam hutan yang lebat itu. Berbagai cerita mistis dan horor pasti selalu mengiringi pulangan mereka yang bisa kembali dari dalam hutan itu. Karena dulunya, hutan itu sudah sangat dikeramatkan secara turun-temurun. Banyak cerita orang yang hilang setelah masuk ke dalam lebatnya hutan Gondomayit tersebut. Tak jarang juga, ada juga yang bisa selamat keluar. Tapi tak jarang juga yang keluar, tapi bertingkah aneh seperti orang gila atau hilang ingatan. Banyak kisah mistis seputar hutan Gondomayit yang membuat bulu kuduk merinding jika mendengarnya. Ada juga cerita yang turun-temurun beredar, kalau di dalam hutan tersebut juga ada tempat untuk mencari pesugihan. Pesugihan kekayaan dengan menumbalkan sesuatu, entah nyawa atau sebagainya. Dipercaya di dalam hutan itu tinggal bangsa jin yang berumur ratusan tahun. Ada yang baik dan ada juga yang jahat, yang mereka bisa atau sering menyesatkan orang-orang yang masuk ke dalam hutan tersebut. Hutan yang sangat angker dan gelap. Beberapa orang mengatakan di dalam hutan itu terdapat tempat keramat pesugihan, tempat di mana digunakan untuk memuja pesugihan. Salah satunya adalah pesugihan dengan kawin atau mengawini ratu jin penguasa hutan tersebut. Orang-orang yang muncul akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, mendapatkan harta yang banyak, hingga mereka akan menjadi kaya raya hanya dalam waktu yang sekejap, karena akan ada orang gaib yang mendatangi mereka. Jadi tak heran jika ada orang yang berhasil selamat dari hutan tersebut, terus mereka tiba-tiba menjadi orang kaya.
Sarkam masih tergolek lemas di atas ranjang embuk dan mewah ratu siluman penguasa alam gaib hutan Gondomayut. Tapi ada rasa puas dan bahagia tersungging di wajahnya. Sementara itu terlihat sang ratu yang tergeletak tertidur di sampingnya. Sarkam telah menjadi budak pemuas nafsu sang ratu penguasa alam gaib tersebut. Sudah beberapa minggu dia berada di alam istana Ratu Jin tersebut. Dan selama itu pula ia menjadi pemuas ratu di setiap harinya. Suatu ketika sang ratu mengatakan kepada Sarkam kalau dia akan memberikan uang dan emas yang banyak dan berlimpah sebagai imbalan dari Sarkam yang telah memuaskan dan menuruti kehendaknya selama ini. Karena dengan mengawini janda-janda tersebut, sang ratu akan datang merasuk pada janda-janda tersebut yang telah dikawini oleh Sarkam. Dia akan bersatu saat mereka berhubungan. Para janda-janda tersebut hanya dijadikan wadah sang ratu untuk memuaskan hasratnya bersama Sarkam. Itu merupakan syarat untuk melanggengkan pesugihan dan kekayaan yang akan diberikan oleh sang ratu. Sarkam yang mendengar janji dari sang ratu, dia pun sangat senang dan gembira. Dalam benaknya dia akan menjadi orang kaya dan tidak menderita lagi. Ia pun menyetujui dan menyanggupi segala syarat yang diberikan oleh sang ratu. Sarkam pun kembali di alam dunia. Dia tampak berjalan menyusuri jalan hutan menuju ke rumahnya. Dia membawa sebuah tas yang berisikan uang dan emas dari pemberian sang ratu. Ia tampak sangat gembira dan senang. Sampailah Sarkam tiba di depan rumahnya. Ia pun kemudian mengetuk pintu rumahnya. Rasa bahagia tampak di wajah Ningsih. Hari-hari pun berganti. Kehidupan Sarkam dan Ningsih mulai membaik. Rumah mereka berubah menjadi lebih baik. Kebutuhan keluarga juga tercukupi. Sarkam pun teringat pesan dari sang ratu agar ia mulai mengawini wanita-wanita yang sudah menjadi janda sebagai syarat agar kekayaannya bertambah. Dan mulailah aksi Sarkam untuk mencari janda-janda yang mau dinikahinya atau dikawininya. Tanpa sepengetahuan istri Sarkam, 1 bulan kemudian Sarkam pun mendapatkan mangsa seorang janda dari desa sebelah yang tiba-tiba saja suka dengannya saat bertemu Sarkam di sebuah warung. Entah karena pelet atau apa, tiba-tiba janda tersebut tertarik dan minta dinikahi oleh Sarkam. Sarkam pun mengabulkan keinginan janda tersebut yang bernama Mirna. Dia pun sangat senang dan gembira. Beberapa hari Sarkam menginap di rumah janda tersebut dan menghabiskan waktu bersama janda tersebut untuk bersenang-senang. Janji sang Ratu Jin penguasa hutan Gondomayut itu pun benar terjadi. Setiap Sarkam mendapatkan mangsa seorang janda dan bersedia dikawin oleh Sarkam, maka uang dan emas akan muncul secara tiba-tiba. Maka kekayaannya pun akan bertambah di hari tersebut. Bulan demi bulan kekayaannya tambah banyak dan semakin kaya dengan uang dan emas yang didapatkannya. Sampai saat itu sudah 10 janda lebih yang terperdaya oleh bujuk rayu Sarkam. Mereka menjadi jembatan Sarkam dalam mendapatkan uang pesugihan. Karena setiap Sarkam berhubungan dengan mereka, maka detik itulah ia akan mendapatkan uang dan emas yang berlebih. Sarkam pun semakin kecanduan kebahagiaan akan obsesinya menjadi orang kaya, dan lebih lagi dengan harta yang didapatkannya. Dia juga mendapatkan tubuh-tubuh para janda yang jatuh ke tangannya. Kepuasan dan harta dapat didapatkannya bersama. Sarkam tak lagi memandang umur para janda yang dijadikannya tumbal. 3 dari janda yang menjadi korbannya meninggal dengan nasib yang tragis. 4 lainnya meninggal tanpa sebab. Dan ada beberapa janda yang kini menderita sakit aneh.
Ningsih istri Sarkam tidak tahu apa yang diperbuat oleh suaminya. Yang ia tahu suaminya sering pergi keluar kota untuk berbisnis. Dan selama itu juga ia tercukupi, tidak seperti dulu. Pernah juga Ningsih bertanya-tanya dalam hati, apa usaha sebenarnya dari suaminya yang selalu uangnya bertambah ketika ia pulang. Tahun demi tahun berganti, dan Sarkam pun berhasil memperdaya 30 janda lebih selama itu, tanpa ada masalah. Korban Sarkam ada di mana-mana dan berbagai daerah yang ia singgahi. Dari beberapa daerah dan kota, dari mulai janda yang muda hingga janda yang tua, semua menjadi korbannya. Sarkam semakin ketagihan dengan aksi yang dilancarkannya. Ia bertekad untuk mendapatkan tumbal hingga 40 janda agar kekayaannya bisa langgeng setelah syarat itu terwujud. Sarkam selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lain untuk mencari korbannya. Harta dan kekayaan telah membutakan hatinya. Apapun akan dilakukannya demi kekayaan yang ia dapatkan, termasuk menumbalkan janda-janda yang harus dikawininya hingga 40 orang. Kurang satu lagi korban yang harus dikembalikannya, hingga genap 40 orang. Suatu hari Sarkam bertemu seorang janda, sebut saja namanya Siska. Mereka berdua menjalin hubungan sudah sekitar 2 mingguan. Namun Siska belum mau berhubungan dengan Sarkam. Rupanya Siska menginginkan lebih dari Sarkam. Sarkam yang mempunyai uang yang banyak, ia pun kemudian menuruti apa saja keinginan Siska. Tanpa disadari oleh Sarkam, ternyata Siska hanya mengincar harta Sarkam saja. Sudah banyak yang didapatkan oleh Siska dari Sarkam, dari mulai emas, uang, dan juga rumah baru yang diberikan oleh Sarkam untuk menaklukkan hati Siska agar mau dikawin olehnya. Suatu malam saat Sarkam tengah tidur bersama Siska di sebuah villa tempat mereka menginap, kejadian aneh menimpa Sarkam saat itu. Sarkam tiba-tiba kejang dan memuntahkan busa dari mulutnya. Ternyata minuman yang diminumnya telah diberi racun yang sangat mematikan. Tewaslah Sarkam di tempat itu seketika. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.